Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmaduhu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya, seraya kita berusaha menunaikan segala amaliyah sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita juga berusaha meninggalkan yang makruh dan syubhat. Dengan cara semacam inilah spiritualitas kita, ketakwaan kita akan terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita berada di momen-momen yang sangat membanggakan, di mana kemarin kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini, yang kalau kita benar-benar bisa merasakan, benar-benar ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dipersembahkan oleh putra-putri terbaik bangsa, dan mewajibkan terhadap kita untuk mampu memaknai secara lebih hakiki. Kemerdekaan yang hadir bukanlah hadiah, tetapi perjuangan yang penuh bersimbah darah. Banyak darah syuhada yang telah tertumpah untuk memberikan kemerdekaan kepada kita yang hari ini kita nikmati. Bagi mereka yang belum pernah merasakan pahit, tentu akan sulit menghargai manis. Begitu juga orang yang tidak pernah mengerti keterjajahan, maka dia tidak akan pernah bisa memaknai secara utuh kemerdekaan. Adalah keharusan bagi kita memiliki rasa empati dan simpatik untuk bisa merasakan bagaimana pedihnya para putra-putri terbaik bangsa menggeliat di tengah pergolakan perjuangan untuk bisa menghadirkan kemerdekaan bagi anak cucunya, yakni kita semuanya ini. Sebagai sebuah bangsa dan negara, saya kira kita sama-sama melihat bahwa rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah rahmat yang besar, yang tidak bisa tidak wajib kita syukuri. Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila Allah telah memberikan kenikmatan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersyukur. Bersyukur dalam artian kita mengerti bahwa nikmat ini dari Allah, dan kemudian kita tunaikan kenikmatan itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pilihan menjadi NKRI dalam kemerdekaan adalah pilihan yang sangat jenius. Sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh founding fathers kita adalah mission impossible, yang siapapun yang mengerti akan berdecak kagum atas pilihan yang diambil.
Kita adalah negara kepulauan yang begitu luasnya dan terdiri dengan banyak kerajaan yang sebenarnya sangat sulit untuk menyatukan. Lihat saja negara-negara bahkan yang menjadi basis negara Islam di Timur Tengah. Mereka tidak terdiri atas kepulauan, tetapi mereka begitu sulit untuk bersatu. Hari ini kita melihat bagaimana pergolakan itu tidak pernah selesai. Apa yang terjadi? Apa kurang ulama-ulama yang mengerti agama di sana? Tidak. Tetapi para pakar kajian Islam menilai bahwa di Timur Tengah tidak ditemukan ulama seperti halnya di Indonesia. Ulama-ulama yang meletakkan cinta bangsa berkaitan erat dengan keimanan, sebagaimana ditancapkan oleh Kiai Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama sebelumnya. Ini tidak ditemukan pada pikiran-pikiran ulama di Timur Tengah. Mereka menjelaskan Islam ansih tetapi terlepas dalam cinta negara. Dan itulah yang menjadi persoalan, sehingga mereka tidak bisa meletakkan dan membumikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Pada satu hari ketika Duta Besar Palestina datang ke UIN Syarif Hidayatullah, beliau memuji-muji Indonesia ini. Beliau mengatakan, berhentilah kalian semuanya untuk bermimpi mendirikan negara Islam, karena kami di dunia sedang mengagumi negara Anda. Benar bahwa para nabi lahir di tempat kami, besar di tempat kami, dan dimakamkan di tanah-tanah kami. Tapi sesungguhnya kami malu karena kami tidak mampu menunjukkan bentuk negara sebagaimana diamanatkan oleh para nabi itu, yang berisi kedamaian dan ketentraman. Di sini kami melihat tidak saja orang Islam bisa berdamai dengan orang Islam, tetapi orang Islam bahkan berdamai dengan non-Muslim sekalipun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan bentuk negara, dan itu artinya pilihan bentuk negara adalah sebuah pilihan yang bebas selama umat Islam bisa beribadah di dalamnya. Kita bisa melihat bagaimana peralihan dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar terpilih secara aklamasi, tetapi ketika beralih dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar melalui penunjukan langsung, dan dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman melalui Dewan Presidium yang berisi 6 orang, ketika memilih suaranya 3-3, 3 ke Sayyidina Utsman dan 3 ke Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Umar menawarkan ke Sayyidina Ali. Para ahli melihat bahwa sesungguhnya Umar lebih condong ke Sayyidina Ali. Tetapi ketika Ali ditawarkan, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu saya pilih menjadi penggantiku, Ali dengan tegas mengatakan, aku akan menggunakan Al-Quran, aku tidak akan merujuk kepada selain Al-Quran dan Rasulullah. Jawaban ini ternyata lebih menarik dari jawaban Utsman. Ketika Utsman ditanya, Utsman mengatakan, aku akan melanjutkan apa yang engkau telah perbuat. Tetapi jawaban Utsman ini dinilai oleh Abul A'la Al-Maududi adalah jawaban yang begin with yes but ending with no, bahwa memang dia memulai dengan kata yes, tapi pada akhirnya di paruh pemerintahan kedua Sayyidina Utsman masuk seorang licik yang bernama Marwan bin Hakam yang menyetir pemerintahan Utsman dan mengendalikan sehingga terjadi berbagai problema yang menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Maka jika kita melihat model-model peralihan, dan setelah itu negara-negara Islam berada di dalam bentuk dinasti kerajaan, yakni dinasti Umayyah, yang raja-rajanya adalah keturunan dari Muawiyah. Setelah itu terjadi pergolakan, pembantaian, sehingga terjadi dinasti Abbasiyah dan kemudian dinasti-dinasti. Karena itu pikiran yang picik yang mengatakan bahwa negara harus berbentuk Islam adalah pikiran orang yang tidak pernah mengerti sejarah Islam dan tidak pernah membaca Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya pilihan para ulama kita adalah pilihan yang sangat jenius. Ketika melihat keragaman, pluralitas bangsa, maka para ulama kita tidak mengambil negara Islam, karena itu pasti akan mencederai yang lain. Maka kemerdekaan hakiki tidak akan pernah diraih. Yang dipilih bukan Darul Islam, tetapi
bukan darul harbi, bukan negara kafir. Yang dipilih oleh para ulama adalah darul mu'ahadah, darus salam, negara damai, negara dalam perjanjian. Bukankah Rasulullah sendiri saat mendirikan negara Madinah, Rasul tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam, tetapi Rasul meletakkan prinsip-prinsip Darussalam, negara damai. Rasul pertama kali berada di Madinah, hanya sepertiga umat Islam, 2/3 adalah non-muslim, sehingga oleh Rasul dibuat kesepakatan-kesepakatan bersama yang dikenal sebagai Piagam Madinah untuk bisa membentuk negara bersama. Maka sesungguhnya NKRI adalah bentuk hadiah terbesar dari kemerdekaan, yang dalam konteks fisik kita sudah mencapai kemerdekaan yang hakiki. Hanya kemudian seharusnya kita melengkapi kemerdekaan itu dengan membebaskan diri dari segala kebodohan, bebas dari segala kemiskinan, bebas dari segala keterbelakangan. Dan ini adalah tugas kita sebagai pelanjut bangsa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam konteks personal, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita mampu melepaskan diri dari penjajahan nafsu atas diri kita. Imam Ghazali mengingatkan bahwa manusia itu laksana sebuah negeri. Hati adalah rajanya, akal adalah perdana menterinya, sedangkan nafsu bagian logistik, dan nafsu keinginan, syahwat adalah bagian logistik, sedangkan nafsu amarah adalah bagian keamanannya. Manakala rajanya tidak berdaulat, maka yang akan mengambil kekuasaan adalah bagian logistik dan bagian keamanan. Mereka berkuasa memerintah perdana menteri sehingga carut marut dan porak-porandalah negeri itu. Demikian juga nafsu kita. Apabila nafsu kita yang mengendalikan diri kita, amarah kita yang mengendalikan diri kita, maka tidak ada kebaikan, tidak ada kemerdekaan hakiki, kecuali apabila kita telah mampu menekan nafsu di bawah kontrol akal sehat dengan merujuk kepada Quran hadis. Setiap keinginan tidak kita tunaikan kecuali setelah kita nilai benar tidaknya dari Quran hadis. Setiap kemarahan, emosi yang bergerak senantiasa kita pantau berdasarkan Quran hadis. Maka yang semacam ini adalah hati yang berdaulat atas akal yang kemudian membimbing nafsu, syahwat dan ghadab kita. Maka apabila orang dalam keadaan ini, negara batinnya akan menjadi sentosa dan menjadi umat yang istimewa di sisi Allah. Apabila bangsa Indonesia terisi oleh orang-orang yang hatinya jernih, berdaulat di dalam dirinya dengan rasionalitas yang tunduk kepada bimbingan hati yang jernih, di mana keinginannya senantiasa dibimbing oleh akal sehat, emosinya senantiasa dibimbing oleh akal sehat, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga saja Allah mengizinkan kita semuanya untuk berusaha menjadi pribadi-pribadi yang terbebas dari kungkungan nafsu, yang kemudian kita mampu berkontribusi untuk memberikan kemerdekaan yang hakiki terhadap bangsa ini. Berusaha bersama untuk mengentaskan bangsa ini dari segala belit, belenggu yang memberikan rasa ketidakmerdekaan secara hakiki. Karena sesungguhnya hal itu akan terjadi manakala kita sendiri memiliki kemalasan, kejumutan, kebodohan dan ketidakberdayaan. Maka lihatlah Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar berpesan pada generasi di saatnya, "Allimu auladakum bisibahah warrimayah warrukubul khail." Ajari anakmu untuk berenang, memanah dan menunggang kuda. Sebagian orang memaknai secara tekstual, sehingga kemudian belajar manah, belajar menunggang kuda. Sesungguhnya kalau orang itu bisa memahami konteksnya, bahwa saat itu tidak mungkin kita tidak bisa menguasai lautan, karena lautan menjadi bagian yang kadang-kadang harus dihadapi di dalam mempertahankan negara dan bangsa. Maka seharusnya kita punya keterampilan untuk menguasai lautan, dalam konteks klasik berenang. Dan pada saat itu senjata yang paling istimewa adalah panah. Maka siapapun yang ingin memenangkan, ingin eksis sebagai negara, kuasai senjata tercanggih, yakni panah.
Akan tetapi menjadi lucu kalau hari ini tetap kita artikan memanah, karena hari ini kita hadir di dalam proxy war yang senjata itu sudah bukan lagi panah dan terlalu tradisional kalau kita memahami ini. Hari ini kita sudah hadir di dalam era 4.0, 5.0, di mana sekarang ini adalah Internet of Things menguasai segalanya. Hari ini sudah masuk ke wilayah artificial intelligence. Hari ini senjatanya adalah logaritma. Maka seharusnya orang bisa menerjemahkan itu. Kalau kita ingin merdeka dalam makna hakiki, tidak mungkin kita tertinggal dalam penguasaan hal-hal yang sifatnya modern ini. Dan kemudian jika saat itu Sayyidina Umar meminta supaya menguasai rukubul khair, mengendarai kuda, karena kuda adalah kendaraan tercepat di saat itu. Hari ini bukan lagi kuda yang harus kita tundukkan, tetapi kendaraan-kendaraan masa depan yang harus bisa kita kuasai dengan teknologi yang canggih. Karena itu menjadilah anak bangsa yang tercerdaskan, menjadi muslim yang brilian, yang bisa mengantisipasi zaman untuk bisa menundukkan zaman, sehingga kita bisa merdeka dalam makna hakiki, dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal khashi'ina binuril anwar wa zayyana sudurahum bisirril asrar wa altafa ahlaqahum biahlakil abrar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadanil mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيم الصلاة.